Jangan kau apa-apakan cucu aku. Kau menyambung warisanku. Cerana biduk milik Bumera merupakan sebuah pusaka yang mempunyai penunggu di dalamnya. Konon pusaka itu bisa membuatnya awet muda serta apa yang diinginkan terpenuhi. Sayangnya, semakin bertambah usia, penunggu cerana biduk itu semakin tak terkendali lagi dan menuntut majikan yang baru. Bumera mulai kesulitan untuk mengendalikan sosok tersebut. Bagaimanakah kisah dari pemilik pusaka cerana biduk merah? Malam itu, dua tentara luar berusaha membunuh warga lokal ke kali. Sayangnya, sosok mengerikan muncul dan menyerang dua tentara itu secara membabi buta hingga meninggal. Sementara di tempat lain, Bumera menangisi kematian suaminya yang dibawa oleh tentara Jepang. Ia hanya bisa menangis di depan rumah bersama anaknya yang masih bayi. Utanda mati. Sebuah pusaka cerana biduk turun dari langit dan membuat Merah terkejut. Bertahun kemudian, anak dari Merah pergi meninggalkan ibunya. Sang anak meminta suaminya untuk putar balik karena ia tak tega untuk meninggalkan ibunya sendiri di dalam rumah. Sang suami mengaku tak akan kembali. Anak Bumera menjelaskan jika apa yang terjadi pada ibunya itu semua terjadi karena cerana biduk. Tiba-tiba penunggu cerana itu muncul dan membuat sampan terbalik hingga anak Bumera dan suaminya tenggelam. Bumera menjelaskan jika cerana biduk itu membuatnya awet muda di mana penampilannya tak pernah bertambah usia. Namun sepanjang hidupnya mereka harus memberi makan cerana itu dengan darahnya sendiri. Ia menegaskan jika kisah dari cerana biduk bukan rekaan semata. Ia akan tetap hidup hingga pewaris dari cerana biduk yang baru tiba. Selama itu, cerana biduk akan terus melindunginya. Dan film pun dimulai. Bertahun setelahnya, kisah dari Bumera pun sudah melegenda di desa. Pak Aziz mengemudi kapal mengantar Haikal dan Jamil yang hendak menuju ke desanya yang berada di seberang. Aziz menjelaskan jika kisah itu sudah berlangsung puluhan tahun, namun ketakutan masih dirasakan oleh warga desa. Apalagi jika menyangkut dengan rumah pusaka Bumera. Ketika melewati jalan depan rumah Bumera, hal itu terasa mengerikan, apalagi ketika malam hari. Orang-orang kampung pun tak berani mengganggu Bumera, begitupun sebaliknya, Bumera tidak pernah mengganggu warga kampung. Aziz mengingatkan pada dua pemuda di depannya untuk tidak berbuat masalah pada Bumera karena penunggu cerana biduk akan menyerang. Haikal dan Jamil yang berjalan melewati rumah Bumera mulai merasakan keanehan. Langit tiba-tiba berubah menjadi mendung. Jamil merasakan suasana yang tak enak. Ia menghentikan langkah dan mengamati rumah Bumera dari kejauhan. Sementara itu, Haikal terus berjalan tanpa memperdulikan sekitar. Mengetahui temannya tak mengikuti, Haikal menghampiri Jamil dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan raut wajah ketakutan, Jamil menjelaskan jika ia melihat rambut panjang. Sosok bayangan itu muncul dan membuat dua pemuda yang berniat buruk itu lari ketakutan. Malam harinya, kenduri dilakukan untuk memperingati 3 hari kematian dari istri Imron. Haji Ruslan meminta ponakannya untuk bersabar. Imron mengaku merasa bersalah atas kematian dari istrinya. Mereka baru menikah 2 minggu dan ketika malam sebelum kecelakaan, mereka berdua bertengkar. Rasa bersalah itu terjadi karena Imron memarahi istrinya. Sehari sebelum kejadian, ia mengaku belum bisa memaafkan dirinya sendiri hingga saat ini. Ruslan memberikan petuah pada ponakannya jika apa yang terjadi sudah merupakan takdir. Mau Imron bertengkar atau tidak, jika ajal sudah tiba, maka hal itu tak bisa dihindarkan. Ruslan meminta ponakannya untuk ikhlas dan menerima apa yang terjadi. Ia juga menyarankan Imron untuk berkeliling kampung dan melihat keadaan agar pikiran tenang. Imron pun mengerti dan akan mencoba memproses apa yang terjadi. Ruslan pamit untuk masuk ke dalam dan meminta Imron untuk jangan terlalu lama berada di luar rumah. Malam berikutnya, Ruslan dan istrinya kembali dari kota. Aziz mengantar Haji Ruslan untuk pulang ke rumah. Mereka mengendarai mobil hingga sosok dari penunggu cerana biduk milik Bumera muncul menghalangi.
Aziz meminta Pak Ruslan untuk kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Sementara itu, Haikal dan Jamil mengendap masuk ke halaman rumah Bu Merah. Mereka berencana untuk mengambil celana biduk milik Merah atas perintah dari bos. Mereka bersiap dan meletakkan tas untuk mengambil senter dan ponsel. Tiba-tiba suasana berubah menjadi dingin. Haikal berniat mengambil jaket, namun tas yang ada di depannya menghilang begitu saja. Jamil tak mengerti apa yang dimaksud oleh temannya itu. Haikal terus mempertanyakan keberadaan dari tas miliknya hingga tiba-tiba tas itu terlempar dari depan. Jamil yang ketakutan langsung bergegas pergi meninggalkan Haikal sendirian. Sementara itu, Haikal berjalan perlahan di bawah rumah panggung milik Bu Merah. Ia merasa ada yang tak sedap dan Jamil kala itu meminta tolong pada pemilik warung. Ia mengajak pria itu untuk menyelamatkan temannya yang berada di rumah Bu Merah. Mereka mengendap perlahan agar tidak ketahuan. Haikal ditemukan pingsan tak sadarkan diri setelah melihat hantu. Jamil berusaha membangunkan temannya itu dan mengajaknya untuk bergegas pergi. Hari berikutnya, Haji Ruslan datang ke rumah Merah. Merah? Ia memanggil wanita itu hingga Bu Merah muncul menanyakan apa yang Ruslan lakukan di rumahnya. Jangan datang lagi. Tak ada seorang pun yang datang ke rumahnya dan meminta Ruslan untuk segera pergi. Pria tua itu mempertanyakan tentang dua pemuda kota yang terkena gangguan di rumah Merah tadi malam. Merah menjelaskan jika ia tak mengganggu orang. Hal tersebut adalah perjanjiannya pada semua orang sejak dulu dan ia tak pernah melanggarnya. Haji Ruslan memberitahu jika celana biduk telah mengganggu mereka. Ia mempertanyakan kenapa Merah masih menyimpan benda itu, padahal hal tersebut termasuk syirik. Merah tak terima dan meminta Haji Ruslan untuk memberi ceramah pada orang lain. Sebelum pergi, Haji Ruslan mengingatkan Merah untuk segera bertaubat. Usia mereka tak lagi muda dan bisa mati kapan saja. Merah tak menanggapi omongan dari Ruslan dan melenggang masuk ke dalam rumah. Berubahlah Merah. Sore harinya, celana biduk yang habis diberi makan darah bergetar ketika hendak dimasukkan ke dalam lemari. Merah merasakan ada hal yang disampaikan oleh penunggu celana biduk itu. Di tempat lain, gadis muda berlari ketakutan masuk ke dalam hutan. Ia berlari menangis menyusuri aliran sungai. Gadis yang bernama Sofia itu mulai takut ketika ada sosok yang memanggil namanya. Tengah malam itu, pintu kamar Merah terbuka dengan sendirinya. Ia terbangun dan membuka jendela di mana bulan tengah purnama. Ia memakai cucuk sanggul dan bersiap untuk pergi. Sofia yang ketakutan masih berlari hingga berada di depan sebuah rumah yang terbengkelai. Terlihat sosok makhluk mengerikan yang berada di atas sampan tengah sungai. Sofia berusaha memperjelas pandangannya dan hendak pergi ke sosok tersebut. Merah tiba-tiba menghalangi dan menarik budak gadis itu. Sofia pun langsung jatuh pingsan. Bu Merah terpaksa membawa gadis itu pulang ke rumahnya. Sofia terbangun di malam hari dan kakinya terasa sakit. Suara-suara mengerikan itu seolah mengelilinginya. Merah mendekati gadis itu untuk memberikan minum. Tanpa berbicara apapun, Merah meninggalkan gadis itu sendirian. Hari berikutnya, Imron menaiki sampan untuk kembali ke kampung. Aziz kala itu membawa Haikal juga. Ia merasa heran dengan orang kota yang mengganggu rumah Bu Merah. Bahkan Aziz menyindir jika nantinya warga kampung yang akan menanggung semuanya. Sementara itu di tempat Bu Merah, Sofia sudah terbangun dan membuka jendela. Ia mengamati sekitar dan memperhatikan foto Merah bersama dengan suami dan anaknya. Melihat ada celana biduk di dalam lemari, Sofia menjadi tertarik. Merah datang dan langsung mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Ia tak pernah membawa orang lain untuk masuk ke dalam rumahnya. Sofia hanya terdiam dan tak menjawab apapun. Merah meminta Sofia untuk tidak senang dengan apa yang telah ia lakukan.
ia sudah membuatkan obat dan ketika sudah sembuh nanti, Merah meminta Sofia untuk lekas meninggalkan rumahnya. Sofia yang mengamati foto Bu Merah teringat dengan apa yang terjadi dengannya. Kala itu Sofia hendak dirogol oleh seorang pria bernama Hussein. Untungnya gadis itu berhasil kabur dan melarikan diri dari rumah tersebut. Tirai jendela menyibak dengan sendirinya di mana ada tangan mengerikan menggerayangi Sofia. Di tempat lain, Hussein meminta anak buahnya Jamil untuk mencari keberadaan dari Sofia. Ia juga meminta Jamil untuk segera mendapat celana biduk dari rumah Bu Merah. Jamil mengaku kesulitan untuk masuk ke dalam rumah Bu Merah karena celana biduk ada penunggunya. Hussein tak mau peduli dan meminta Jamil untuk segera mendapatkan celana biduk dan juga Sofia. Hussein menunjukkan gambar di CCTV. Meski semua perempuan yang ada di sana dijual, ia masih tak mendapat untung jika tak ada Sofia. Ia memerintahkan Jamil untuk segera membawa gadis itu dan celana biduk padanya. Di kampung sendiri, Imron asik merenung di pinggir sungai. Haji Ruslan mendatangi ponakannya dan menanyakan keadaan dari Imron. Pria itu mengaku jika kini lebih tenang dan bisa menerima keadaan. Imron menjelaskan jika ia mengambil cuti lama dan hendak numpang tinggal sementara di rumah Pak D-nya itu. Haji Ruslan sama sekali tak keberatan, terlebih ia hanya tinggal berdua dengan istrinya. Malam harinya, Haikal kembali memasuki wilayah rumah Bu Merah. Gangguan langsung terasa begitu Haikal berada di lantai bawah rumah. Ayunan bergerak dengan sendirinya hingga Bu Merah datang mempertanyakan apakah pria itu mencari celana biduk. Apa kau buat di sini? Ini aku carikan. Haikal langsung lari ketakutan hingga tersandung di jalan raya. Untungnya penjaga warung muncul melihat Haikal yang meminta tolong. Pria itu kembali membawa Haikal pergi dari kawasan rumah Bu Merah. Sementara itu, Bu Merah mengembalikan celana biduk ke dalam lemari. Ia bersimpuh di depan Sofia di mana penunggu bedah pusaka itu kembali datang. Bu Merah mengungkapkan jika bukan ia yang membawa aneh itu masuk ke dalam rumah, namun sosok itulah yang membawanya. Bu Merah menanyakan maksud dan tujuannya. Kau yang bawa dia ke sini. Untuk apa? Sosok itu pun menghilang begitu saja. Haikal yang kakinya kesleo dibawa ke rumah Haji Ruslan. Ruslan mempertanyakan apa yang dilakukan pria itu datang kembali ke rumah Bu Merah. Haikal hanya bisa mengungkapkan jika ia dipaksa teman-temannya untuk pergi ke sana. Haji Ruslan memberi peringatan jika Haikal datang kembali ke rumah Bu Merah, maka warga desa tak akan menolong lagi. Sofia yang terbangun malam itu keluar dari rumah Bu Merah dan jatuh pingsan di halaman. Sosok tak terlihat menggendong Sofia kembali masuk ke dalam rumah. Imran yang bersantai dengan Haji Ruslan bertanya kenapa orang-orang masih mencari rumah Bu Merah. Ruslan menjelaskan jika menurut cerita yang beredar ada ilmu hitam yang dimiliki oleh Bu Merah. Dengan hal itu banyak orang yang ingin merebut ilmu itu. Imran mengerti jika ternyata Bu Merah masih menyimpan celana biduk. Imran teringat ketika masih kecil dulu, orang mengatakan yang mempunyai celana biduk, benda itu bisa memberikan kesenangan dan kekayaan. Ruslan menjelaskan pada ponakannya jika benda tak mempunyai kelebihan apapun kecuali jika ada penunggu di dalamnya atau khodam. Dan jika percaya dengan penunggu itu, maka hal tersebut adalah suatu yang salah besar dan membawa mereka pada kesyirikan. Imran pun mengerti dan memahami. Sementara itu, Bu Merah membawa celana biduk ke depan Sofia. Ia mempertanyakan apa maksud celana biduk membawa gadis itu padanya. Merah merasa jika penunggu celana itu sengaja mengerjainya. Tiba-tiba celana biduk bergetar hebat. Bu Merah pun mengembalikan celana itu ke dalam lemari. Sofia yang terbangun kembali dipaksa Merah untuk memakan obat yang ia berikan. Segera setelah sembuh, Merah meminta Sofia untuk segera pergi meninggalkan kampung. Sofia hanya menatap sedih setelah Bu Merah memintanya untuk segera pergi. Hussein kala itu meminta Jamil untuk menjual semua perempuan yang ada. Pagi harinya, Bu Merah memergoki Sofia yang sudah lebih baik karena sering keluar. Sofia memberitahukan jika ia mengambil dedaunan dan kakinya hampir sembuh. Merah mengetahui jika Sofia menangis ketakutan ketika malam, di mana ia pasti menyangka Sofia penasaran dengan suara yang didengar. Selain itu, Sofia juga pasti penasaran dengan benda yang ada di dalam lemari. Mendengar penuturan dari Bu Merah, Sofia cukup terkejut karena Merah mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Merah tak menjelaskan dan justru memberitahu jika benda itu tak ada, maka nasib dari Sofia tak ada yang tahu. Bu Merah meninggalkan gadis itu begitu saja.
Sofia pergi mengangkat jemuran di mana kala itu Imron kebetulan lewat. Pemuda itu terkejut ada orang lain yang tinggal di rumah Bu Merah. Langit tiba-tiba mendung dan membuat Imron ketakutan. Ia bergegas pergi menggunakan mobilnya, sementara itu Sofia yang takut masuk ke dalam hutan. Sore itu Imron curhat dengan Aziz jika ia melihat ada perempuan muda yang tinggal dengan Bu Merah. Aziz hanya menebak jika itu mungkin jelmaan dari Cerana Biduk. Malam harinya Imron yang pulang bersama dengan Ruslan tiba-tiba mengalami mogok di depan rumah Merah. Imron panik karena mobil tak bisa menyala. Ruslan meminta ponakannya untuk bertenang dan membaca istighfar. Setelah Imron melaksanakan saran dari Ruslan, mobil itu bisa menyala kembali. Tengah malam Merah kembali terbangun. Ia memeriksa Cerana Biduk yang menghalang dari dalam lemari. Ia mengetahui jika hal tersebut ada hubungannya dengan Sofia. Ia bergegas mencari gadis itu di dalam hutan dan berteriak pada penunggu Cerana Biduk agar menunjukkan gadis itu padanya. Sofia yang meringkuk ketakutan langsung memeluk Merah begitu melihatnya. Merah mengajak Sofia kembali ke rumah. Cerana Biduk itu kini sudah kembali ke dalam lemari. Sofia menjelaskan jika Hussein tak akan berhenti mencarinya. Hussein adalah seorang pencuri di daerah perbatasan. Awalnya ia ingin menikahinya namun membunuh seluruh keluarganya. Pada akhirnya ia diambil paksa oleh Hussein dan hendak dijual. Untungnya ia bisa melarikan diri. Sofia menangis dan memberitahu jika ia tak bisa kembali ke tempat semula. Ia tak punya siapa-siapa lagi di tempat asal. Tengah malam Sofia mendengar suara-suara mengerikan. Ia mengintip di mana Bu Merah sedang berbicara dengan Cerana Biduk. Pagi harinya Hussein menagih kinerja dari Haikal. Haikal menjelaskan jika ia kesulitan untuk mengambil Cerana Biduk, terlebih kini Sofia berada di sana. Jika ia kembali ke rumah Bu Merah, maka orang kampung tak akan menolongnya lagi jika terjadi sesuatu. Hussein kesal dan ia tak mau tahu. Ia ingin Haikal mengambil Cerana Biduk itu karena jika cerana itu jatuh ke tangannya, maka ia bisa menguasai dunia. Pagi itu Bu Merah mendatangi Sofia yang berada di teras. Sofia menjelaskan jika ia merasa tak bisa pergi dari rumah Bu Merah. Terlebih, Cerana Biduk itulah yang menentukan segalanya. Sementara, Bu Merah sendiri tak kuasa untuk menolak permintaan dari Cerana Biduk. Sofia menjelaskan pada Bu Merah jika ia mengetahui kekuatan dari Cerana Biduk, namun semua itu adalah hitam dan berbahaya. Merah merasa kesal dan meninggalkan Sofia begitu saja. Sofia memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi sungai. Imron yang berada di jembatan sungai melihat Sofia dan bergegas menghampiri. Imron mengajak perkenalan, namun Sofia memilih untuk menghindar. Tak patah semangat, Imron mengikuti Sofia hingga sampai di rumah Bu Merah. Sofia pun akhirnya memperkenalkan diri dan meminta Imron untuk pergi karena Bu Merah tak menyukai ada orang lain di rumahnya. Sofia yang hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Ia merasakan jika Cerana Biduk itu mengamatinya. Malam itu Imron berjalan sendiri untuk mencari ketenangan. Ia bertemu dengan penjaga warung yang hendak pulang. Mereka berbincang santai di mana Haikal tiba-tiba muncul kembali. Ia beralasan kembali ke kampung adalah untuk mengambil barang yang tertinggal di tempat Haji Ruslan. Imron menanyakan barang apa yang tertinggal, namun Haikal tak menjawabnya. Imron mengantar pemuda itu untuk mengambil barang di tempat Haji Ruslan. Sofia kala itu masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan Cerana Biduk. Merah langsung mencurigai jika Sofia selama ini mengamati benda pusaka miliknya itu. Dan ia juga mencurigai jika Cerana Biduk telah menyuruh Sofia untuk datang ke rumahnya. Merah menjelaskan jika Cerana Biduk dulunya menjadi rebutan dan ialah yang berhasil mendapatkannya. Kini benda itu mencari penyambung yang bisa memeliharanya. Sofia meminta Bu Merah untuk membuang Cerana Biduk itu karena berbahaya dan meminta agar jangan menjadi hamba syaiton. Merah pun marah mendengar penuturan dari Sofia. Menurutnya benda itu merupakan semangat hidupnya dan jika Sofia berani macam-macam dengan Cerana Biduk, maka ia akan tahu akibatnya. Imron masih berjalan dengan Haikal. Mereka membicarakan tentang Bu Merah. Imron menjelaskan jika Bu Merah merupakan keturunan bangsawan yang memilih hidup menyendiri dan terasing setelah orang terdekatnya meninggal. Suaminya meninggal, anaknya yang sedang hamil pun meninggal beserta dengan menantunya. Ketika mereka berdua melewati rumah Bu Merah, Sofia berlari ketakutan keluar dari rumah. Tiba-tiba Haikal kerasukan setan.
Ia mengejar Imron dan Sofia yang lari menuju ke dermaga. Imron mengajak pergi, namun Sofia menolaknya. Ia menjelaskan jika apa yang terjadi adalah karena cerana biduk. Aziz datang mendekat, menanyakan apa yang terjadi. Tak berselang lama, Haikal yang kerasukan pun datang dan mulai menyerang. Aziz mencoba melawan dengan kemampuan batin yang ia miliki, namun sayang semua itu tak mudah. Haikal terus menyerang hingga akhirnya Imron yang turun tangan. Pemuda itu ternyata memiliki bakat untuk menjadi bomoh. Kepala Haikal pun terbakar dan jatuh ke dalam sungai. Sementara itu di tempat lain, Husein mendengar kabar jika Haikal masuk ke dalam rumah sakit. Jamil membenarkan hal tersebut. Sayangnya Haikal masih belum sadarkan diri. Selain itu, Sofia juga berada di rumah sakit dibawa oleh keponakan dari Ruslan. Husein mengancam Jamil agar membawa Sofia padanya dan juga cerana biduk segera. Siang hari berikutnya, Haji Ruslan dan Asma kembali mendatangi Rumah Merah. Ruslan kembali mengingatkan Merah agar membuang pusaka itu. Apalagi tahun ini merupakan tahun cerana biduk mencari penerus majikan. Merah tak terima dan masih mengelak. Ia memberitahu jika dirinya masih mampu untuk merawat cerana biduk. Merah meminta pada Ruslan agar mengembalikan anak perempuan itu. Ruslan tak mau membuat gadis itu tersesat. Ia menantang Merah untuk mengambilnya sendiri. Merah tak bisa berbuat apapun. Rambutnya kini sudah memutih dengan cepat. Imron melihat Sofia yang cemas di pinggir sungai. Merah masuk ke dalam rumah merasakan pusing. Penunggu cerana biduk itu muncul dan ia meminta agar Sofia menjadi pewaris dari Merah. Penunggu itu ingin Merah mati karena Sofia adalah cucu dari Merah. Mengetahui kenyataan itu, Merah menjadi pusing dan jatuh pingsan. Imron mendatangi Sofia, memberitahukan jika Merah ingin Sofia kembali. Di tempat lain, Aziz membawa Husein yang berniat untuk merebut cerana biduk di Rumah Merah sendirian. Merah yang terbangun dari pingsan langsung mendapatkan berbagai bisikan gaib. Ketukan pintu terdengar di mana ketika memegang handle muncul asap dari sela-sela. Di sana sudah ada Ruslan, Imron dan Aziz. Ruslan memberitahu jika Merah tak bisa memelihara cerana itu lagi. Sosok penunggu itu kini mencari Sofia. Merah yang kesal meminta agar Sofia dibawa kepadanya. Karena tak mendapat tanggapan, Merah menyerang Imron dengan serangan goib. Untungnya Ruslan berhasil menyadarkan keponakannya itu. Merah yang masuk ke dalam rumah langsung merasakan lemas. Cerana biduk itu turun kepadanya. Merah akhirnya membawa benda pusaka itu ke pinggir kali. Ia meminta maaf pada suaminya karena sudah tak sanggup lagi untuk memelihara cerana biduk. Ia sudah menderita dibuatnya. Anak dan menantunya mati. Tiba-tiba cerana biduk itu bergetar hebat dan menghilang seketika. Di saat yang bersamaan, Ruslan mengantar Sofia ke Rumah Merah. Malam harinya, Merah masih merana di dermaga. Sementara itu, Sofia tiba-tiba mengalami kerasukan. Imron yang mengecek keadaan mencoba menyadarkan Sofia, namun itu tidak mudah. Sofia berlari masuk ke dalam hutan. Husein melihat Sofia dan bergegas mengejarnya. Merah berteriak agar penunggu cerana itu tidak menyakiti cucunya. Ia melihat Sofia yang berlari kerasukan. Sayangnya ketika didekati, gadis itu jatuh pingsan. Husein langsung membawa Sofia masuk ke dalam hutan untuk urusannya sendiri. Kini cerana biduk itu menyerang Merah karena wanita itu berusaha menghalangi warisannya. Saat Merah terkapar, Ruslan datang meminta wanita itu untuk mengingat tentang kelemahan dari penunggu cerana biduk. Dengan sisa tenaga, Merah mengambil cucuk sanggul miliknya. Ia meminta agar cucuk sanggul itu ditancapkan pada penunggu cerana biduk. Imron mengambil cucuk itu dan menyusul Sofia. Aziz kala itu mencoba menyerang Husein, namun pria itu kalah dengan mudah. Penunggu cerana biduk muncul di mana Husein mencoba untuk mengendalikannya. Sayangnya pria itu gagal dan justru menjadi korban. Imron berlari dari arah lain dan menancapkan cucuk itu ke kepala Khodam cerana biduk. Sosok itu pun menghilang terbakar di mana cerana biduk kini hanya menjadi benda biasa. Hari berikutnya, Sofia kini tinggal bersama Merah. Setelah Khodam cerana biduk lenyap, Merah berubah menjadi wanita tua sesuai dengan usianya. Cerana biduk yang ada dilarung ke sungai oleh Imron dan Haji Ruslan.
dan film pun berakhir.